Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Medina. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang implementasi kinerja dalam sumber daya manusia. Disimak ya videonya. Yang pertama, kita masuk pada tingkat kinerja, yaitu ada kinerja organisasi, pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses, tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Dan yang ketiga, ada kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Next, garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2001 ayat 143, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya, ada pendekatan pengukuran kinerja yang terdiri dari pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang pertama, pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Yang kedua, ada pendekatan perilaku, mengukur umpan balik, kemampuan prestasi respons terhadap komplain pelanggan. Yang ketiga, ada pendekatan hasil, yaitu mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai jadwal, peningkatan produksi atau jualan. Selanjutnya, ada aspek pengukuran kinerja yang terdiri dari pertama, produktivitas, kedua, kualitas, ketiga, ketetapan waktu, keempat, putaran waktu, kelima, penggunaan sumber daya, dan yang terakhir ada biaya. Selanjutnya, ada jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, yaitu pendapatan, pengeluaran, pengembalian. Yang kedua, ada ukuran upaya atau dampak, yaitu ada capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, dan kemampuan mempengaruhi. Dan yang ketiga, ada ukuran reaksi, yaitu penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Dan yang terakhir, ada ukuran waktu, yaitu pelaksanaan kerja dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respons, dan jumlah sasaran. Kemudian, ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, yaitu kehandalan, kedua, daya tangkap, ketiga, kompetensi, keempat, akses, kelima, kesopanan, keenam, komunikasi, tujuh, kejujuran, 8, keamanan, 9, pengetahuan terhadap pelanggan, dan yang ke-10 yaitu bukti langsung. Selanjutnya ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kerja. Pertama, ada pengukuran kerja dari aspek keuangan, yaitu terdiri dari biaya administrasi minimal. Kedua, ada pengukuran aspek pelanggan, yaitu kepuasan pelanggan dan pelayanan efektif. Yang ketiga, ada aspek proses bisnis internal, yaitu terdiri dari sistem kontrol, pengadaan efektif, dan memenuhi sasaran kebijakan publik. Dan yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran, yaitu tersedianya informasi pembuatan keputusan kerja dan kepuasan pegawai. Dan selanjutnya ada indikator untuk mengukur kinerja organisasi, terdiri dari yang pertama, produktivitas, kedua, kualitas layanan, ketiga, responsivitas, keempat, responsibilitas, dan yang kelima, akuntabilitas. Next, ada indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama, efisiensi. Pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapat laba, memanfaatkan faktor produksi serta pertimbangan yang berhasil dan rasionalitas ekonomi. Kedua, ada efektivitas,
yaitu rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Ketiga, ada keadilan, yaitu distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan organisasi pelayanan publik. Yang keempat, ada daya tanggap, yaitu daya tanggap terhadap kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Selanjutnya ada ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk pengukuran IKM. Yang pertama ada proses pelayanan, kedua persyaratan pelayanan, ketiga kejelasan petugas pelayanan, keempat kedisiplinan petugas pelayanan, kelima tanggung jawab petugas, keenam kemampuan petugas, ketujuh kecepatan pelayanan, kedelapan keadilan mendapatkan pelayanan, kesembilan kesopanan dan keramahan petugas, ke-10 kewajaran biaya pelayanan, ke-11 kapasitas biaya pelayanan, 12 kapasitas jadwal pelayanan, 13 kenyamanan lingkungan, 14 keamanan pelayanan. Yang terakhir ada indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman menyusun laporan kinerja. Yang pertama ada masukan, segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan. Yang kedua ada keluaran, yaitu segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan suatu program. Yang ketiga ada hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah. Keempat ada manfaat, yaitu kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung masyarakat. Kelima ada dampak, yaitu ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, dan lainnya yang dicapai dari hasil kinerja. Next, kita akan membahas mengenai kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan. Yang pertama, kita bahas konsep dulu, konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Describer dalam Kamus Bentham English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawirosentono 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari kata to perform, mempunyai beberapa entries. Yang pertama yaitu melakukan, menjalankan, dan melaksanakan. Kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Nah, dapat diartikan bahwa kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita harus tahu dulu nih definisi kinerja. Menurut Bernardin dan Russell 1993, kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kinerja karyawan. Setelah kita mengetahui apa itu definisi dari kinerja, selanjutnya kita akan masuk pada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama ada hasil-hasil fungsi pekerjaan, kedua ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai, yang ketiga ada pencapaian tujuan organisasi, keempat ada periode waktu tertentu, kelima tidak melanggar hukum, dan yang keenam ada sesuai dengan moral dan etika. Next, kita masuk pada pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi ada perusahaan terdiri dari yang pertama, strategi organisasi, kedua, pemasaran, ketiga, operasional, keempat, sumber daya manusia, dan yang terakhir, keuangan. Selanjutnya, inteligensi, capital, dan parameter kinerja. Pertama, human capital menyangkut kompetensi, skills, brain power, expertise, kreativitas,
problem solving capability, leadership, entrepreneurial, managerial skill, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Kedua, structural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespons kebutuhan dan tantangan pasar. Ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestion, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Untuk indikator kinerja organisasi, terdapat 7 indikator, yaitu yang pertama, performa harus menghasilkan hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Ketiga, unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Kelima, tersedianya mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja dengan feedback dan learning. Keenam, terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Dan yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Pada faktor peningkatan kinerja, terdapat penghambat maupun pendorong. Pertama-tama, kita akan membahas tentang penghambatnya dulu ya. Penghambat pertama yaitu masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendorongnya, yaitu pertama, ada audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Kedua, ada audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, sumber daya manusia, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran.